Oke, sekarang kita coba bahas soal asli UTBK 2025 buat persiapan di UTBK 2026. Ini soal asli pada hari kedua ya. Yang pertama ini ada operasi bilangan dicari P-nya ya. Nah, dari sini kalian tinggal hitung aja yang kanan 25 dikurangin 7, 18. Ini kan tinggal balik aja berarti P-nya dapat 18 dikali kalian tukar aja 5/2. Ini dapatnya adalah 9 kali 5 dapat 45 ya. Yang kedua ada titik K terletak pada grafik. Kalau terletak nih kalian tinggal ganti aja. Jadi fx alias y-nya ganti dengan n, berarti langsung aja n sama dengan, sementara x-nya kalian ganti dengan 4. 8 kali 4 dapatnya adalah 32 ditambah 4 berarti 36 ya. Dibagi 11 kita kurangin sama 2 kali 4 8 berarti dapatnya 3. 36 bagi 3 gitu ya. Kalau misalnya kita tulis 36 bagi 3 dapatnya adalah 12 ya. Lalu di soal selanjutnya adalah 9 bilangan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti di sini kalian urutkan dulu. Satunya ada 1, lalu duanya ada 2, tiganya 1, empatnya 1, 5 1, 6 1, sama 7-nya ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 9 benar ya. Lalu katanya U sama T masing-masing di urutan ketiga, berarti ini ya sebagai U-nya, sama urutan ke-7, 4, 5, 6, 7, berarti ini adalah T-nya ya. Sehingga kalau kita operasikan 5 kali U ya, berarti 5 kali 2, 10 kita kurangin sama T, T-nya di sini 6, dapatnya adalah 4 ya. Lalu di soal selanjutnya di sini ada bangun ya, kita diminta mencari banyak persegi. Kalian cari dari mulai yang terkecil yang 1 kali 1 berarti ini ada 1, 2, 3, 4, di sini 5 ya. Lalu sekarang ukuran 2 kali 2 berarti dari sini nih yang besar ini berarti kita dapatnya 6. Lalu sini ke sini dapat 7, sini ke sini dapat 8, ini ke sini berarti dapat 9, yang ini dapat 10. Lalu ada yang besar lagi ya, yang full sini 3 kali 3 berarti kita dapatnya adalah 11 ya, yang E. Lalu soal selanjutnya ya, ini ada definisi, kita diminta mencari nilai yang ini. Kalian kerjakan dari yang belakang sini dulu ya. 3, kalian lihat 3 tuh masuk di mana? 3 berarti masuk yang lebih dari 1 ya, berarti langsung 2 dikurangin sama 3 kuadrat, 2 min 9 dapatnya min 7. Di sini 6 dikurangin 7 berarti kita dapatnya berapa? 6 dikurangin 7 berarti min 1 kan ya. Min 1 masuknya di mana? Min 1 berarti masuk di sini. Kalian tinggal hitung aja. Berarti kita dapatnya adalah min 1 tambah 5 itu berarti jadinya 4, min 1 min 1 jadi min 2 dapatnya minus 2 ya. Lalu soal selanjutnya ada teks nih 6, 7 sama 8 ya. Ada fungsi G sama H ya yang berpotongan di 2 titik. Kalian cari dulu perpotongannya ya. Jadi caranya tinggal samakan aja. Ini 3x kuadrat min 2x min 5. Ini kalian samakan aja dengan x kuadrat plus 4x plus 3 ya. 3x kuadrat min x kuadrat jadi 2x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Bagi 2 semua kita dapat 3x min 4 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan ya, dapat x min 4, x plus 1 sama dengan 0. Berarti dapat x-nya adalah 4 sama x-nya min 1. Nah, perhatikan dari sini titik potongnya kan A, B sama C, D ya. Berarti ini kalian cari aja y-nya. Masukkan kemana? Bebas ya, masukkan ke yang paling gampang aja dihitung. Berarti y-nya kita dapat berapa? 16 tambah 16, 32 tambah 3 berarti kita dapat 35. Sementara kalau misalkan di x min 1, 1 min 4 min 3 tambah 3 berarti dapatnya adalah 0 ya. Yang pertama di sini jika A-nya kurang dari B, ini pastinya ya, A kurang dari B berarti yang ini yang lebih kecil ya. Yang nilai B-nya berapa? Berarti yang A-nya itu ini A-nya, ini B-nya ya, berarti B-nya sama dengan 4 ya. Gradien garis T-nya sama dengan berapa? Ingat gradien itu adalah Y2 min Y1 ini ya. Anggap aja di sini adalah X2 Y2 berarti 35 dikurangin Y1 kan 0 ya, dibagi X2 min X1 berarti 4 tambah 1. Ketemunya 35 bagi 5 dapatnya adalah 7 ya, ini gradiennya. Persamaan garis yang sejajar dengan garis T dan melalui min 1,2. Persamaan garis berarti Y min Y1, titiknya berarti Y1-nya 2 sama dengan M. M-nya kita pakai yang 7 ini ya karena sejajar. Berarti 7 dikalikan X min X1, S1-nya min 1 berarti plus 1. Berarti kita dapat Y-nya
2x ini 2 ditambah 2 berarti dapatnya berapa? Dari sini oh kok 2 sih? Di sini 7 ya, bukan 2 ya. Di sini 7. Ini 7x ya ditambah 7 tambah 2 berarti plus 9. 7x tambah 9. Jawabannya yang D ya. Di soal selanjutnya, ada prisma volumenya ada ya, luas alasnya dalam bentuk trapesium, koordinatnya diketahui ya, yang diminta adalah jarak PQRS. Ini kalian cari aja panjangnya. Di sini Y-nya sama 2 ya, berarti panjang dari sini ke sini dengan lihat aja X-nya dari 3 ke 11, 11 min 3 dapatnya adalah 8. Lalu tingginya ya, ini kan 7 sama ya, berarti tingginya kalian tarik aja garis tinggi ke sini ya. Berarti dari berapa nih bentuknya ya. Jadi kalian lihat Y-nya aja 2 ke 7, 2 ke 7 berarti berapa? 5 ke sini ya. Kalau ditanya jarak PQ sama RS, PQ RS ini dua garis sejajar sama aja jarak tegak lurusnya berarti 5 langsung ya jarak terdekat. Luas daerah trapesium. Nah, ini luas trapesium. Luas trapesium apa? Luas trapesium itu setengah dari jumlah sisi sejajarnya. Ini 8. Oh ya, yang atas belum dihitung ya. 4 ke 10 berarti 6 ya. 4 di sini 6 tambah 8 kita kalikan sama tingginya 5. Di sini 14 bagi 27 kali 5 dapatnya adalah 35 ya. Luas trapesiumnya 35. Nah, selanjutnya tinggi prisma. Nah, karena di sini volumenya diketahui, volumenya kan 105, volume luas alas kali tinggi. Luas alasnya 35 dikalikan sama tinggi prismanya ya. Sehingga tinggi dari prismanya kita dapat 105 bagi 35 dapatnya adalah 3 ya. Lalu di soal selanjutnya nomor 12. Di antara angka berikut faktor persekutuannya. Nah, ini kalian faktorkan aja dulu. Ada 45 nih kan 45 kali 10 ya. 45-nya kita keluarkan, sisa 45 dikurangin 10 berarti 35. 45 9 kali 5 ya, berarti 3 pangkat 2 kali 5. 35 itu 5 kali 7. Nah, sekarang untuk angka yang ini nih. Nih pakai A kuadrat min B kuadrat, A plus B 18 tambah 3 21 dikalikan A min B berarti 15. Ini 7 kali 3, di sini 3 kali 5. Sekarang faktor persekutuannya 9. Nih 3 ada ya. Ini 3 kuadrat 9 berarti ini benar. 2 15, 3 kali 5 15 ada. Ini juga 3 kali 5 15 ada, benar ya. Yang 3 nggak usah dicek ya, pasti benar ya. Yang keempat 45. 45 dari sini 9 kali 5 45, 9 kali 5 45 ini juga ada, berarti benar semua ya. Yang 13 fungsi f yang memenuhi ini terus diantara yang tidak mungkin kalau x-nya adalah 3. Masukkan aja x-nya 3 ya. 3 minus 1 berarti 2, 2 pangkat 2 4 kurang dari f3 kurang dari ini akar 3 tambah 2. Ini 4 ya. Di sini akar 3 tambah 2 ini 1,3 ya. Berarti kemungkinannya tuh nggak ada, ini kan kurang dari bilangan yang lebih kecil, berarti ini nggak usah dilihat dari sini, pasti nggak ada semua, nggak mungkin semua. Berarti di angka sini itu semua pilihan ya, yang E. Lalu di soal selanjutnya ya, ada batas T, ini trigonometri ya, ini menandakan kuadran 1 positif semua nilai trigonometrinya. Kalian tinggal bikin aja segitiga siku-siku kayak gini. Lalu berikutnya tan T, T-nya taruh aja di sini. Tangan depan per samping, desa depannya 1, sampingnya 3 dengan Pitagoras kita dapat akar 10. Sehingga kalau kita tanya cos T di sini, cos berarti nilainya kan samping per miring. Sampingnya harusnya 3 per akar 10, berarti ini keliru ya. Lalu yang kedua sin T kan harusnya depan per miring ya, berarti ini 1 per akar 10, ini juga keliru. 1 2 keliru, pasti jawabannya cuma yang 4 doang ya, yang D nih nggak usah dicek. Seumpamanya kalian mau ngecek ya, nih semuanya kalian mau ngecek nih tan 90 min T itu sama aja dengan kotangen T ya. Kotangen T itu berarti samping per depan, jawabannya emang benar 3 ya. Lalu soal selanjutnya ya, ada segitiga PQR, segitiga sama sisi ya. Kalian bikin aja segitiga sama sisi. Ini misalkan nih segitiga sama sisi ya, PQR. Lalu berikutnya panjang sisinya adalah 8, diketahui juga ini memiliki luas L1 ya. ST berturut titik tengah PQ, PQ di sini anggaplah S, lalu di mana satunya T-nya di QR. Ini anggap aja di sini tengah-tengahnya adalah T. Terus U terletak di dalam segitiga sehingga luasnya segini berdasarkan O perbandingan luasnya. Ini kalian perhatikan dari sini ya, kalau misalnya kita bikin segitiga U-nya itu kan ada di dalam ini, di dalam segitiganya.
Jadi, banyak banget ya kondisinya ya, karena di sini perbandingan nih kita ambil aja maksimalnya ya, maksimalnya. Karena minimalnya kalau dari sini, ini kecil banget segini pasti jelas kurang dari sepertiga. Jadi kita butuh maksimalnya kira-kira ada yang lebih besar dari sepertiga atau enggak. Kalau ada kayak gini pasti yang mendekati ujung-ujungnya ya, ini mendekati ya, jadi nanti tandanya bisa kurang dari. Misal segitiganya di sini otomatis ini 4 4 karena di sini segitiga sama sisi ini 60 60 60 berarti ini pasti 4 juga ya. Yang artinya itu bentuk dari segitiganya pasti paling jauhnya ujung-ujung sini. Atau seenggaknya itu kalau misalnya kalian ambilnya di sini itu sama ya karena ini sejajar nantinya. Ini sama sini tuh bakalan sejajar. Jadi segitiganya boleh kalian ngambil sini terjauh atau ke sini nih. Ini sama aja ya, ini juga terjauh atau kalian tiap ngambil bentuk titik di sini tuh pasti luasnya sama ya karena ini sejajar. Sehingga kalau misalnya kita pakai perbandingan luas ya, luas segitiga sama sisi ini kan sama sisi bentuknya ya, di sini 4 di sini pasti, 4 4 4 semua ya. Berarti kita dapat bentuknya adalah luas segitiga satu dibagi dengan luas segitiga yang lama, itu kan luas segitiga kan 1/4 S kuadrat akar 3 ya, berarti sama aja dengan S1 kuadrat per S kuadrat, karena 1/4 sama akar tiganya kecoret. Yang S-nya untuk yang besar itu kan 64 ya, yang kecil di sini 4 berarti 16/64 kayak gini, sehingga dapatnya adalah 1/4 ya. 1/4 lebih kecil daripada 1/3 berarti P-nya pasti kurang dari Q ya. Karena kita ngambil maksimalnya aja segini gitu ya, kurang dari, apalagi yang di dalam-dalam sini pasti luasannya lebih kecil ya. Lalu di soal selanjutnya, nih ada definisi ya, definisi ini gampang ya teman-teman, kalian tinggal hitung manual aja. Yang pertama di sini MTB, MTB ini nyilang ya, berarti X kali 3 kali 2, berarti dari sini kita dapat 6T. Dikurangin B kali U nih, luruskan aja B kali U, berarti 2 kali 6, berarti ini 12. Dikurangin M kali U, ini luruskan aja M kali U, berarti X kali 6, 6X kayak gini, ditambah N, N-nya yang mana dari sini? N-nya berarti yang ini doang nih, N-nya berarti 8, di sini 8 gitu kan ya. Sehingga kalau kita hitung ini kecoret ya, min 12 tambah 8 jadinya -4. Min 4 sama 4 nih kurang dari ya, berarti P kurang dari Q. Yang soal selanjutnya ya, ada sistem persamaan diminta nilai ya. Nah, kalau ada sistem persamaan satu nih nggak lengkap, kalian cari aja yang mirip dengan bentuk ini. Perhatikan nih min 3Y kalau pindah kan jadi 3Y minus 4Z ya. Berarti dari sini kita dapat 2X sama dengan yang ini kalau ke kanan kan jadi 7 tambah 13 jadi 20. X-nya dapat 10. Sekarang tinggal lihat dari sini. X-nya tuh kan A ya. 2 kalikan 10 berarti 20. Nah ini kalau misalkan dari persamaan ini minus 3-nya kita keluarkan gitu kan ya. Berarti dari sini itu kan sama aja dengan 3B minus 4C. 3B min 4C itu kan sama dengan sini ya. Berarti sama aja dengan 20 minus 3 kali 7 berarti 21. Ketemunya min 1. Nilainya sama-sama min 1 berarti P sama dengan Q ya. Lalu yang 18 ada bilangan bulat posisi memiliki jangkauan 5 rata-ratanya sekian. Kalau ada jangkauan kalian urutkan terlebih dahulu ya, berarti dari terkecil 3, 5, 7, 8. A-nya nih nggak tahu di mana. Ini diketahui rata-ratanya lebih dari 6. Rata-rata itu penjumlahan ditambah semua 12, 20, 23, benar ya? 20 di sini 7, 5, 12, 23 benar ya? Ini 23 ditambah A bagi banyak data 5 harus lebih dari 6. Berarti A-nya itu lebih dari berapa? Ini pindah sini kan 30 dikurangin 23 pasti lebih dari 7. A-nya lebih dari 7. Berarti A-nya itu pasti ada di sini. Kita lihat jangkauannya di sini kan 5 ya, besar dikurang kecil harus dengan 5. Nah, ini kan sudah ya. Berarti 8 dikurangin 3 kan 5. Otomatis A-nya itu juga pasti 8 kayak gini. Taruh di sini bebas ya. Karena kita sudah dapat datanya bentuknya seperti ini, berarti mediannya tengah-tengah. Mediannya adalah 7 gini. Sehingga kalau misalnya ditanya median 7, nih ya, jika median dari kelewatan dikurangi rata-ratanya, dikurangin rata-rata ya, rata-rata kan yang ini nih, 23 ditambah 8 berarti 31/5 itu kan ya. Ini kalau disederhanakan itu kan diperoleh 35 dikurang 1 4/5. Karena di sini 15 berarti kita kalikan aja 3 gini, berarti 12/15. Jadi di sini P-nya adalah 12. Yang 19 ada aritmatika ya, di sini U1 dan seterusnya. Bedanya 5.
apakah U2025 genap atau bukan ya. Jadi kalau misalkan U2025 itu sama aja dengan apa, pakai rumus UN di aritmatika ya, A alias U1 ditambah 2024 B gitu kan ya. Nah bedanya itu kan 5 nih, langsung aja kita ganti kalikan sama 5 kayak gini. Nah pertanyaannya apakah di sini genap gitu kan ya. Nah ini apakah genap? Kalau genap kan kelipatan 2, yang kanan di sini kan sudah kelipatan 2 ya, otomatis biar genap gitu ya, berarti kita cukup cari U1-nya itu tinggal kita cari aja apakah genap atau bukan. Sekarang kita cek untuk pernyataan pertama. U1 kali U2 itu genap ya. Nah, sekarang apakah cukup U1-nya pasti genap? Jawabannya enggak ya. Karena saat bedanya 5, dua angka berurutan itu pasti ganjil sama genap. Contoh, 1 sama 6 nih ganjil sama genap. Kalian ngambil berapapun, 2 berarti sama 7 itu kan ya. Satunya genap, satunya ganjil. Jadi kalau misalkan ini perkaliannya genap, itu kan bener emang ya perkaliannya harus genap karena satu genap satu ganjil. Cuma masalahnya itu bisa U2-nya yang genap, U1-nya ganjil atau kebalikannya. Berarti ini tidak cukup ya karena ada dua kemungkinan. U2 kali U4 ganjil. Nah, kalau ini baru masuk ya nih 1 6 berikutnya tambah 5 berarti berapa? 11. 2 7 di sini berapa? Tambah 5 12 ini 17. Jadi setiap dua berurutan itu sama ya, sama-sama ini ya, maksudnya tiap selang-seling itu pasti perkaliannya sesuai. Kayak misalkan, kayak U2 U4 ya, U2 U4 nih, misalkan ganjil ganjil, ya pasti ganjil. Kalau yang dari sini nanti bentuknya adalah genap nih, 11 berarti 16, ini kan genap ya. Berarti kalau U2 U4 perkaliannya ganjil, otomatis ini ganjil, kan ya, ini kan ganjil. Kalau U2-nya ganjil gitu ya, pasti U1-nya genap. Nah ya, pasti U1-nya genap. Sehingga dari sini nih sudah cukup ya. Berarti karena kita tahu U1-nya pasti genap. Berarti pernyataan 2 saja cukup ya. Berarti yang B. Lalu yang terakhir, ada FG diketahui bentuk seperti ini. Apakah terdapat bilangan real R sehingga nilainya sama? Jadi di sini FR sama dengan GR, berarti langsung X-nya ganti R kuadrat ditambah R tambah B sama dengan CR ditambah sama 2, pindah-pindah ruas dapat R kuadrat ditambah 1 minus CR ditambah B min 2 sama dengan 0. Biar kita pasti tahu ya punya akar real, diskriminannya lebih sama dengan 0 ya. Diskriminan itu 1 min C dikuadratin B kuadrat min 4AC min 4 kali 1 kali C-nya min 2 apakah lebih dari sama dengan 0. Pernyataan yang diketahui ada 2 di sini ya. Nah, kalau misalkan kalian ketemu perencanaan kayak gini, ini ada 2 metode ya. Kalian bisa masukkan cari diskriminannya lagi, cuma agak lama ya. Mending karena kita tahu ya bilangannya di sini bilangan asli, mending kalian ambil angka-angka aja ya. Berarti dari sini C-nya yang mungkin nih berapa? 7 min 3B itu kan ya, 7 min 3B. Berarti B-nya karena asli itu B-nya harus 1 saat B-nya sama dengan 1, berarti C-nya 4. Itu kan ya, B-nya 1, C-nya 4 masukkan ke sini. Berarti di sini 1 kalau misalnya kita cek ke sini, kita dapatnya berapa? 1 minus 4 min 3 dikuadratin 9 minus di sini plus pasti ya. Ini pasti positif ya. Ini karena di sini kan dapatnya 1 min 2 kan min ya. Tambah 4 nih pasti lebih sama dengan 0. Berikutnya nih nggak banyak Pak teman-teman. Jadi kalian cukup ngambil 2 angka doang nih. B-nya sama dengan 2. Ini kan berarti 7 minus 6 berarti C-nya 1 nih. Berarti saat C-nya 1 ini kan 0. Di sini saat B-nya 2, di sini kan 0 ya. 0 lebih sama dengan 0, cocok ya. Berarti pernyataan pertama ini cukup karena nggak punya bilangan yang lain ya. Nih kalau misalkan kita ngambil B-nya lebih dari 2 gitu ya, 3 negatif nanti ya. Kalau 0 kan nggak boleh, B-nya kan asli. Berarti ini cukup sudah ya yang pertama. Yang kedua 2B min C sama dengan 3. Nah ini yang agak ribet ya. Ini saat kita punya C-nya sama dengan 3 plus 2B. Nah B-nya 1 ya, C-nya bisa berapa? B-nya 1, C-nya bisa berapa? Saat B-nya 1, C-nya sama dengan berapa dari sini? Kebalik di sini 2B nih kebalik ya bentar. Ini harusnya C itu sama dengan 2B min 3. Nah kayak gini yang benar. B-nya 1 nih nggak mungkin ya, karena nanti akan negatif nilai C-nya. Berarti kita dapat B-nya mulai dari 2 nih, yaitu C-nya sama dengan 1. Masukkan ke sini. C-nya 1 berarti 0 ya, saat 2 ini 0 ya, masuk ya. Ini masih 0 hasilnya lebih sama dengan 0 ya, berarti masih aman. Lalu saat B-nya 3 ya, B-nya 3, 6 dikurangin 3 berarti C-nya di sini dapat 3 nih. Jadi saat B-nya 3, di sini C-nya 3. Dari sini kita dapatnya berapa?
1 min 3 4 ya, 4 dikurangin 4 berarti 0 lagi, ini masih aman ya. Lalu saat B-nya sama dengan 4 ya, kita dapat pola nanti dari sini 8 dikurangin 3 berarti C-nya dapat 5 ya. Jadi saat C-nya 5 berarti 16 dikurangin sama 8 ya, di sini 8. Ini semakin besar di sini B-nya, C-nya di sini semakin besar ya, dikuadratin malah makin besar, pasti positif ya. Berarti yang kedua ini juga cukup ya. Sebenarnya kayaknya lebih cepat kalian pakai diskriminan ya. Jadi dua-duanya nih sama-sama cukup ya, berarti satu cukup, yang dua juga cukup, jawabannya yang D.